Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang GPS atau panjangan dari Global Positioning System. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, Global Positioning System ini adalah di mana posisi kita dalam sistem global. Jadi lebih ke tempat posisi. Selanjutnya, apakah itu GPS? GPS itu Global Positioning System, merupakan salah satu alat navigasi yang berfungsi untuk menentukan posisi lintang dan bujur suatu benda di permukaan bumi, serta dapat dipergunakan untuk mengetahui arah haluan kapal dan kecepatan kapal. Ini pada awalnya memang dibuat untuk kapal, untuk navigasi laut. Tapi untuk sekarang ini bisa digunakan untuk umum. Teknologi ini sudah digunakan bisa untuk pesawat, untuk kapal, untuk mencari alamat pun sekarang sudah bisa karena teknologi ini sudah bisa dipakai untuk sipil. Merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk memberikan informasi letak secara global berbasis satelit. Pada awalnya merupakan sebuah peralatan militer, Navstar GPS untuk Amerika dan GLONASS untuk Rusia. Mulai digunakan untuk umum 17 Juli 1995. Karena memang pada awalnya navigasi GPS ini digunakan untuk perang, untuk mengetahui posisi musuh, mengetahui posisi sekutu. Jadi dalam GPS sendiri ada satelit-satelit yang digunakan untuk menangkap posisi suatu benda. Kalau di Amerika biasanya menggunakan Navstar, sedangkan untuk Rusia biasanya menggunakan GLONASS. Selanjutnya, fungsi GPS ini pertama kali dibuat itu GPS itu untuk keperluan militer, di mana untuk keperluan perang seperti menentukan arah bom atau mengetahui posisi pasukan berada ataupun menentukan pergerakan pasukan. Selanjutnya untuk navigasi itu membuat trek pelayaran, menentukan posisi, menentukan waktu dan lain-lain. Untuk SIG atau sistem informasi geografis, biasanya ini dalam pembuatan peta untuk mengukur jarak perbatasan atau sebagai referensi pengukuran. Jadi sebagai alat bantu untuk data hasil pengukuran yang akan dibuatkan menjadi peta. Selanjutnya adalah untuk pelacakan kendaraan. Ini sudah sering kita pakai biasanya untuk mencari alamat atau yang sebagainya. Dan pemantau gempa ini juga bisa dipakai untuk mengetahui di mana lokasi gempa dan di mana ketinggian itu gempa terjadi. Kelebihan GPS ini dapat digunakan dan dipelajari, dapat digunakan kapan saja, dapat memberikan informasi posisi yang teliti dengan spektrum yang luas yaitu dari orde milimeter sampai puluhan meter. Sampai saat ini pemakaian sistem GPS masih gratis, hanya saja kita harus membeli alat penerimanya. Bahkan dulu GPS itu adalah sesuatu barang yang mahal. Sekarang kita sudah bisa mendapatkannya dari ponsel masing-masing. Dengan catatan harus mempunyai sumber datanya atau kuota. Sangat tergantung terhadap sumber energi. Ya, ini satu kelemahan GPS. Kita harus menggunakan baterai supaya alat ini bisa digunakan. Selanjutnya sebagai receiver sinyal dan pasif, mudah terjadi blocking sinyal. Jadi memang pada dasarnya GPS itu hanya sebagai penerima karena yang memantulkan sinyalnya itu adalah satelit. Jadi pasif bentuknya. Mudah terjadi blocking sinyal. Dalam arti ketika kita menggunakan GPS diusahakan tidak ada yang menghalangi. Itulah kelemahan GPS. Jika ada yang menghalangi di bagian atas yang yang berhubungan langsung dengan satelit, maka dia akan berkurang sinyalnya, bahkan sampai hilang. Ini pada dasarnya sistem GPS itu sama. Ini contoh-contoh bagian-bagian GPS mulai dari antena, mulai dari terus ada layarnya. Selanjutnya ini cara pengoperasian biasanya digunakan untuk eh, jika untuk mencari titik bisa kita mark atau kalau mencari luasan kita bisa menggunakan eh, area calculation. Nah, ini mematikan cukup ditahan tombol off-nya.
dengan lama. Nah, ini tampilan GPS, dia bisa menampilkan alarm, koordinat, ketinggian tempat, dan posisi. Cukup sekian pembahasan mengenai GPS. Kita akan lanjut dengan materi berikutnya untuk bulan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.